Ya, masih bersama kami di Fakta 62. Satu lagi nih, film bergenre horor yang diproduksi oleh Manoj Punjabi kembali hiasi layar sinema Indonesia. Tenung, diadaptasi dari sebuah novel karya Risa Saraswati dan Dimas Tri Adityo yang disutradarai oleh Rizal Mantovani ini, kisahkan tentang sebuah kiriman goib yang menyiksa korban hingga meninggal dunia dan menghidupkan kembali jenazahnya. Kita intip seperti apa keseruannya. Ngerasa ada yang aneh gak sih sama ibu? Sejak ibu bangun lagi, ibu teh kelakuannya makin lama makin aneh. Ibu teh ngapain nonton TV kayak gitu? Tapi Ira teh curiga ibu ditenung. Saat seseorang kena tenung, si pengirim tenung itu harus memastikan korbannya meninggal dan dikubur sebagai persembahan kepada iblis. Dan untuk membahas film ini lebih jauh pemirsa, juga keseruannya selama proses pembuatannya, udah hadir nih di studio MDTV pagi ini para pemain film Tenung, Aisyah Akila dan Emir Mahira. Pagi semuanya. Pagi. Ya, pagi. Selamat datang ya di studio Fakta 62 MDTV. Thank you for having us. Oke, Aisyah di sini berperan sebagai Ira ya. Yes, betul. Dan Emir sebagai Ari. Ari. Boleh diceritain nggak sih ini film Tenung ini tentang apa sih? Wah, Aisyah sih suka banget jawab pertanyaan ini. Boleh, dari Aisyah Suka lempar ya di bola. Silakan Aisyah. Jadi ini sih lebih kejadian satu keluarga kita tuh kebetulan dysfunctional family gitu ya. Ada aku, Ira, Kak Emir, Ari, dan kita punya kakak. Aku punya kakak lagi. Kak Emir punya adik, Kak Sonia, yang jadi Ara. Terus kita punya nyokap, Mama Oni yang jadi Ibu Linda. Jadi di sini tuh aku anak terakhir, kita 3 bersaudara. Aku anak terakhir, aku tinggal bersama ibu aku berdua aja. Kakak-kakakku tuh udah keluar dari rumah dari kecil. Jadi yang ngerawat, yang nemenin ibu itu cuma aku dari kecil sampai gede. Dan burden, semua bebannya tuh ada di diri aku karena dengan posisi ibu yang bisa dibilang berperilaku aneh, ya beban aja sih buat aku gitu. Jadi harus aku yang ngurusin. Turns out makin banyak kejadian aneh, aku akhirnya ngehubungin kakak-kakakku untuk boleh nggak bantuin ngurusin ibu di rumah. Cuman aku masih berusaha untuk berpikir logis gitu kayak. Yaudah sampai di sana kita bertiga berusaha untuk nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi sama ibunya kita. Ini. Oke. Iya. Dan kalau dari Emir sendiri nih, karakter Emir itu kayak apa sih di film Tenung ini? Bisa dibilang Ari itu adalah Ari bakal melabel dirinya sendiri sebagai suami yang gagal mungkin ya. Dia itu ditinggal sama istrinya dan sekarang dia ada di tahap di mana prioritas dia hanya satu, yaitu menyelamatkan anaknya. Gimana caranya dia bisa memprovide hidup yang cukup, yang bahagia untuk anaknya. Adelia namanya. Nah, kalau Ira sendiri tuh karakter yang seperti apa nih yang kamu peranin di film Tenung ini? Ya anak terakhir yang dimana seharusnya kan dia bisa menikmati hidupnya gitu dengan umur dia yang bisa dibilang masih muda daripada kakak-kakaknya kan. Tapi ternyata bebannya jauh lebih banyak di Ira karena dia yang harus menemani ibunya itu sih. Nah, jadi karakter gitu. Ira ini karena stress out ya dari situ ya? Stress out, ya burnout gitu-gitu sih. Iya. Cuman Ira tuh yang aku sukanya dia sabar banget. Banget, sabarnya tuh tingkat tinggi gitu sih. Apa dysfunctionalnya ini tuh dari karakter yang terbebani ini atau memang udah dysfunctional nih dari awal? Udah dysfunctional aja sih keluarga kita. Dari awal kebetulan. Boleh cerita sebanyak apa ya, tapi basically it's because emang struktur keluarganya juga tidak seperti keluarga biasa. Oke. Alhasil kita tidak mendapatkan support maupun dari emosional, mungkin secara finansial juga ya dari orang tua kita. Alhasil kita jadi umpamanya rusak dengan cara yang berbeda-beda.
Ya. Oke, terus ada tantangan tersendiri nggak sih ini untuk keluar dari karakter film sebelumnya, terus main ke film ini nih? Dari Emir dulu mungkin. Ini berhubung persiapannya lumayan limited ya bagi aku, soalnya aku lagi menjalankan waktu itu aku lagi menjalankan project sebelum ini juga. Jadi untuk persiapan masuk ke dalam karakter ini juga nggak lama waktunya. Dan aku di sini adalah orang Sunda yang beraksen Sunda. Dan gitu itu ya? lumayan juga ya belajarnya ya. Paling mungkin itu sih challenge aku nomor 1. Ngilangin aksen Sunda kamu itu? Bukan ngilangin, justru menemukan aksen menemukan Sundaku. aksen Sunda, oke. Ditambah aku juga di sini jadi a young father kan hitungannya, bapak yang masih muda. It's an experience I've never experienced before. Jadi itu harus menggali lebih dalam dari let's say teman-temanku atau orang-orang yang aku kenal yang sudah melewati proses ini. Aku harus bertanya-tanya kayak gimana sih rasanya jadi bapak gitu. Penggaliannya dalam. Penggaliannya gitu lebih ya? di situ sih. Kalau Aisyah gimana? Sebenarnya kurang lebih sama kayak Mir. Pasti di aksen karena kan di sini harus Sunda yang dimana kebetulan aku belum pernah sama sekali memainkan karakter yang Sunda. Ini pertama kalinya aku memainkan karakter dialek Sunda dan aku emang harus pelajari itu kebetulan, dan ada beberapa adegan yang bisa dibilang sulit ya untuk bahasanya gitu. Itu sih. Nah, kalau misalnya selama proses syuting ini ada kayak pengalaman seru nggak nih? Kayak yang paling berkesan buat Emir dan Aisyah selama syuting? Kemungkinan kita sama sih, ya nggak sih? Iya. Apa? Atau ada kendala, pas syuting ada kendala-kendala apa gitu? Ada nggak? Enggak sih, tapi lebih kayaknya sih kalau gue boleh nebak ya. Kayaknya paling berkesan mungkin scene yang malam-malam itu, yang hujan-hujanan. Ya nggak? Iya. Menurut lu gimana? Iya, itu seru. Itu Iya. asik banget. Itu Cuman kita scene-nya- nggak bisa cerita. Kita nggak bisa cerita, tapi kita bisa cerita. Maksudku itu scene-nya demanding banget. Jadi iya, gitu secara ya. efek dibikin hujan-hujanan lah, Terus dikasih itu hujan beneran juga dan hujan beneran sebenarnya. juga, dikasih angin yang lebih kencang lagi, dan itu dinginnya di Sukabumi ya. Di Sukabumi. Tapi kita melakukan itu bareng-bareng untuk sesuatu, untuk hasil yang bagus. Insya Allah sih hasilnya bagus. Jadi dari situ sih mungkin yang paling berkesan. Kalian tuh sebenarnya penakut nggak nih untuk mainin film horor ini? Ada rasa takut-takut nggak? Kamu sendiri penakut atau enggak nih Aisyah? Sebenarnya aku penakut, tapi Iya. aku berusaha untuk memberanikan diri. Gitu ya? Karena aku tuh suka sama cerita horor, tapi pada saat diceritain tuh pasti merinding juga sebenarnya. Gitu sih. Kalau Emir penakut nggak nih? Udah lama sih aku nggak. Dulu sih takut banget aku sama film-film horor. Tapi mungkin semenjak aku main di beberapa film horor gitu ya, aku tahu prosesnya segala Iya. macem, jadi lebih terbiasa sebenarnya. Bener. Terus untuk pendalaman karakter nih, terus kalian tuh biasanya ngelakuin apa sih untuk chemistry kah, untuk bonding antara pemain? Gimana tuh? Kita sih kebetulan awal ketemu langsung dar-dar dulu ya. Oh gitu ya? Dar gimana tuh? Iya. So Kak Emir tuh tipikal yang bisa ngobrol banyak. Jadi kebetulan nih kita kan berlima sebenarnya sama anaknya Kak Emir, Adelia. Nah tapi kan yang paling sering ngomong tuh kita berempat gitu. Dan terkadang misalnya kayak Pak Rizal atau coach acting kita gitu nanya ada pertanyaan. Nah Kak Emir tuh selalu ngewakilin kita semua. Dengan semua pertanyaannya dia tuh kita udah dapet jawaban gitu loh. Tapi kita lumayan klop sih, in the sense menurut aku kita cukup sama-sama kompak ya. Yap. Pas lagi ngejalanin ini dari awal sampai akhir. Kita tahu emang preparation kita nggak banyak, so we have to work together and as hard as possible gitu kan. Yap. Dan udah ada kesepakatan itu, jadi semuanya bukan yang kayak males-malesan atau pasrah pun kayak kita cuma persiapin gini ya udah mau gimana segala macam. Enggak, kita semua kerja keras dan alhamdulillahnya di situ sih menurut aku kita menemukan kekompakan. Oh gitu ya. Terus next nih, apa yang ngebuat film horor ini beda sih dari film-film yang lain dan wajib banget ditonton sama pemirsa nih? Film ini menurut aku it seems very mungkin kalau dari if you don't know the story, film ini tuh sebenarnya is much more complex than it seems. Karena ada hubungan family-nya juga yang dieksplor di dalamnya, karakter-karakternya juga multi-layered banget. Jadi mungkin dari situ sebenarnya, walaupun ini film horor, tapi ada lapisan-lapisan soal keluarga, soal keuangan, soal banyak hal yang membuat film ini sangat kompleks yang disediakan in a format di mana orang bisa mengenjoy in a simple manner. Gitu. Jadi nggak cuma horor aja Nggak cuma ya, horor banyak aja. lessonnya juga ya. Betul. Nah ini kan juga film yang mengangkat perjuangan satu keluarga nih ya. Itu ada nggak tuh pesan dari film ini untuk pemirsa tuh? Dan paling tentang kekeluargaannya sih. Masa message itu sih, tapi ini kali ya,
pasti ada alasan dibalik kenapa seseorang bisa berperilaku in Yeah. a certain way. Kalau ada orang yang jahat, aku bukan mengajak kalian untuk setuju, tapi paling nggak mencoba untuk mengerti kenapa orang ini bisa jahat. Gitu sih. Yeah. Mungkin insya Allah Tenung bisa mengajarkan itu. Aisyah ada tambahan nggak Nggak sih. soal pesan-pesannya? Kurang lebih sama sih sama Kak Emir. Aku juga paling soal kekeluargaannya si anak pertama, anak kedua, anak terakhir, bagaimana sih beban-beban mereka itu sih. Itu bisa relate banget untuk nanti penonton yang akan nonton itu sih menurut aku. Ya, makasih Aisyah dan juga Amir ya. Semoga sukses terus filmnya, karirnya Amin. melesat. Dan Thank you, juga thank you. yang nonton Tenung bakal banyak banget nih. Amin. By the way, yang nonton Tenung kapan sih ini? Tanggal berapa? Tanggal 5 Juni 2025. Di bioskop kesayangan Anda, Yap, jangan betul. kelewatan ya. Dan berikutnya sejumlah informasi penting dan menarik akan hadir di Fakta 62, jangan kemana-mana.